salah satu syarat mutlak agar digital forensik sah adalah account tersebut, aplikasi tersebut harus dikasih secara utuh kepada ahli, kemudian diaudit, kemudian ada istilahnya itu di-celebrate. Halo, selamat datang di channel Sonderopo. Semoga kalian sehat walafiat, bertambah rejeki dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kedepannya semoga hidupnya bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nyoba mereaksi satu video yang judulnya Debat Panas Hotman Paris dengan saksi ahli Timnas 01. Kelihatannya saksi ahli ini udah S3 lah, udah doktor. Makanya ditampilkan di sini, dipercaya oleh Timnas 01. Saksi ahli ini lagi dicerca pertanyaan-pertanyaan sadis oleh para pakar. Kita tonton aja. Kasus terbesar akhir-akhir ini adalah kasus narkoba Jenderal Teddy Minahasa, di mana saya sebagai salah satu kuasa hukumnya. Pada waktu itu ada dua ahli digital forensik. Salah satu pertanyaan pertama adalah, apakah saudara ahli punya sertifikat internasional sebagai ahli digital forensik? Itu pertanyaan pertama. Karena di pengadilan umum itu kalau Anda tidak punya, Anda tidak diakui. Yang kedua, salah satu syarat mutlak agar digital forensik sah adalah account tersebut, aplikasi tersebut harus dikasih secara utuh kepada ahli, kemudian diaudit, kemudian ada istilahnya itu di-celebrate, isinya semua dibongkar. Itu mirip dengan audit kantor akuntan. Tidak mungkin kantor akuntan melakukan mengeluarkan neraca rugi laba tanpa diaudit semua dokumen dari perusahaan. Pertanyaan saya, apakah Anda pernah melakukan audit digital forensik di mana KPU, ya ini harus KPU menyerahkan kepada saudara Sirekap tersebut untuk Anda audit? Pernah nggak dikasih? Dan kemudian dibuat berita acaranya dan kemudian di-celebrate isinya semua. Disitulah ketahuan kelemahan sistemnya dan sebagainya, dan itu banyak parameternya. Pertanyaannya, apakah Anda itu hanya membuat kesimpulan dari publikasi-publikasi di media dan tuduhan-tuduhan saja, sepotong-sepotong, tanpa pernah melakukan celebrate atau digital forensik utuh isi dari Sirekap tersebut? Terima kasih. Berdasarkan asumsi-asumsi. Cukup, silakan Pak Yudi dijawab singkat-singkat saja. Asumsi digital forensik. Celebrate itu nama alat Pak untuk kepentingan mobile forensik. Pak Prayudi ini S3 bidang digital forensik. Penanya dari KPU. Jadi tadi yang saya sampaikan itu memang sumber datanya itu adalah dari file yang disampaikan kepada partai, ya. Nah, kami mencoba untuk melakukan query, melakukan pengecekan, ya. Memang tidak melakukan apa yang disebut dengan pengecekan berjenjang. Jadi dalam prinsip kami, karena sudah terdigitalisasi semua mekanisme, seharusnya hal-hal semacam itu tidak lagi terjadi, ya. Jadi berkaitan dengan DPT tadi, ya. Jadi kami mencoba melakukan analisis itu berdasarkan file yang disampaikan kepada partai, kemudian kita coba lakukan searching, filtering berkaitan dengan beberapa field, ya, dan kemudian ketemulah angka seperti itu. Jadi memang tidak melakukan verifikasi secara faktual, ya. Kemudian yang terkait dengan, sekali lagi mungkin kembali ke Pak Hotman, ya. Jadi yang saya sampaikan itu adalah pola pikirnya Pak, pola pikir digital forensik, ya. Jadi kami dalam paparan ini tidak menyatakan bahwa kami melakukan aktivitas digital forensik, karena memang kalau digital forensik secara resmi itu harus ada request, harus ada banyak prosedural, ya. Nah, yang kita lakukan itu adalah berdasarkan data dan fakta yang ada, ya. Kami tadi menampilkan source code,
Dari mana source code itu? Dari yang terpublikasi sebenarnya. Siapapun bisa sebenarnya, karena itu bisa didapatkan secara langsung di dalam publik ya. Orang-orang IT saya kira mengerti betul apa yang disebut dengan web scraping, apa yang disebut dengan JSON ya, itu hal yang sudah biasa dilakukan. Ya. Jadi secara prinsip kita tidak melakukan digital forensik ya. Dan kalau berkaitan dengan kompetensi, alhamdulillah saya sudah hampir 20 tahun bergelut dalam dunia digital forensik, punya S2 digital forensik, S3 pun juga digital forensik. Kalau untuk masalah yang krusial, metadata itu akan memberikan yang memegang data itu, pengelola datanya ya, seperti itu. Nah, itu apps mobile itu setelah diserahkan oleh vendor kepada pemilik itu tidak ada masalah, tapi beberapa hari sebelum pencoblosan menurut yang tadi dikemukakan itu ada masalah, dan masalah itu memberikan akses pada orang selain pemilik itu untuk juga mengubah, itu kan kecurangan ada di situ, Pak. Apakah pengubahan itu yang tidak diketahui dari source yang tadi itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan Yang mulia angka-angka itu? Saya kira itu dia memberikan suatu kesimpulan terhadap. ini pertanyaan bukan kesimpulan. Pak Bambang ya, Pak Bambang tidak menambahkan tapi menjelaskan pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan kan? sebelumnya tidak Sudah kesimpulan. jelas, Pak Yudi sudah jelas. Ya, Jawab, Pak. Ya, penjelasan saya itu tadi bahwa ujungnya itu adalah potensi ataupun bisa menjadi sarana terfasilitasinya kecurangan. Ya, jadi adanya perubahan-perubahan itu menjadi sebuah sarana untuk terfasilitasinya suatu kecurangan seperti itu. Baik, bisa dipadatkan Pak yang belum dari KPU. Satu, ada mau diizin majelis? Hotman Paris mau diizin? Ada yang tadi belum terjawab Ya pertanyaan kami. nanti di terakhir mungkin akan ditambahkan. Oke. Silakan Pak, dari pemohon sudah selesai atau? Sudah, saya kira Silakan ke KPU sudah. sudah yang mulia. Dasar bahwa yang dijadikan kajian Bapak itu Sirekap atau yang 360 belum tadi? SK 360. Ya, artinya kami melihat bahwa pernyataan mengenai Sirekap sebagai alat bantu jenjang itu sebenarnya dari aspek teknis itu adalah sebuah alat utama sebenarnya. Nah, sementara kalau kemudian di pernyataan bahwa itu sebagai alat hitung berjenjang itu adalah untuk kepentingan hasil akhir ya. Tapi yang kami coba angkat isu ini adalah bahwa seharusnya Sirekap itu sebagai alat bantu utama untuk perhitungan ya. Jadi data utama yang tersimpan itu dari 800 ribuan TPS itu ada di Sirekap itu ya. Seperti itu ya. Seharusnya dengan kualitas yang sesungguhnya yang handal itu semuanya bisa tercetak di situ ya. Kalau mau verifikasi di situ, kalau mau validasi ada di situ semuanya gitu. Baik, Pak Otman yang mana yang boleh jawab? Izin majelis termohon. Iya. Pertanyaan kami bukan itu. Pertanyaan kami adalah. Ya bisa jawab itu, biar dijawab itu. Oh baiklah, karena tahunya cuma Ya. itu ya. Jangan dianggap tidak tahu yang ditanyakan. Tidak. Baik, yang Pak Otman apa yang Pak Otman yang belum dijawab? Tadi hasil audit saudara kan untuk dipakai sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dan Anda tadi mengatakan memang persyaratan formal untuk itu belum dipenuhi, yaitu ada request dan pemilik account harus ngaji secara sukarela. Tolong dikonfirmasi bahwa memang secara formal persyaratan hasil audit saudara itu bukan untuk secara resmi, belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti resmi di pengadilan, tapi hanya sepihak dari Anda sendiri. Saya coba mengklarifikasi yang mulia bahwa saya katakan saya tidak melakukan digital forensik atau audit forensik. Yang saya ambil itu adalah pola pikir seorang digital forensik di dalam melihat keganjilan-keganjilan itu. Jadi menangkap data, menganalisis gitu ya. Seperti itu yang mulia. Bukan audit ya. Ya, bukan. Asumsi doang, berarti asumsi majelis ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Ali, Pak Yudi keterangannya. Oh, Terima kasih. ada tambahan? Demikian video reaksi singkat walaupun tidak banyak komentarnya, tapi minimal ada reaksi dikit-dikit lah. Terima kasih, mohon di share dan like dan subscribe. Oke, terima kasih.